Pelan-pelan. Terus hop hop. Kalau kita sebenarnya boleh ganti ini, cuman tetap harus di center, oke? Satu lagi unit Mitsubishi Canter 4D34 ya. Mesin panas, radiator nguat, airnya udah campur. Unit habis overhaul belum lama. Kita cek ada apanya. Ini posisi udah nggak ada olinya, nggak ada airnya. Tadi ditarik, tes. Kita buka dulu. Oke bro, udah dilepas. Air udah masuk ke ruang kompres semua ya. Bekasnya kompresnya pun udah nyebrang ini pakainya. Ini hangus. Jadi nyata udah jebol gitu ya pakainya. Dan pakaian dekselnya ini gosong. Berarti kompres ini udah nyebar ke kiri ke kanan. Jadi air ini, jalur air ini kesedot, ketekan, kesedot, ketekan. Makanya kata sopirnya tuh radiatornya kayak muncrat-muncrat itu kan paken yang biasa kayaknya ini. Paken kanan ini ya, gosong di sini. Lepas ini juga gosong. Harusnya putih kayak gini harusnya. Ini gosong, gosong, gosong. Kalau paken yang normal itu putih. Kita buka itu tutupnya putih, putih ini normal. Ini overhead. Pakennya gosong, kompresnya lepas, airnya kesedot. Alhasil masuk ke ruang kompres semua, sama masuk ke ruang oli. Turbo juga jebol, nggak tahu kenapa ini. Anyar padahal. Jebol. Ke atas ini ditekan. Nah. Tes dulu pistonnya bengkok apa enggak. Lekat ngecip. Hati-hati tajam kipasnya. Terus seret karena semalaman ada airnya di situ. Pelan-pelan lagi. Sedikit mah itu, mereskan yang depan itu. Hup. Ini posisi udah beda. Antara 1 sama 3 udah beda. Ini agak rendah, ini press. Ntar lagi deh lihat 1 sama 4. Piston nomor 3 stangnya bengkok. Pelan-pelan. Terus hop hop. Satu sama 4 sih kayaknya aman. 1 sama 4. 3 bengkok. Oke, sip. Bengkok 1 tulang. Ya. Karena dia numbuk air. Dia ngompres ke atas pas ada airnya kan. Bengkok lah dia. Itu. Posisi dia numbuk harusnya kan numbuk gas ya, Dak? Yang dia tumbuk air. Wah, bengkok lah dia. Udah kita buka bawah tes. Lihat metalnya, kalau memang metalnya kan kemarin suaranya kasar tulang. Kalau memang metalnya ngeluntung lagi ya kita buka habis aja ya tulang ya. Oke, sip. Iya, sekali kerja. Itu pun seal crankshaft belakang bocor-bocor keluar air. Ya kan? Biar sekalian fit lah. Hah? Sini am.
Lur, lihat lur, mobil zaman sekarang. Angel. Oke bro, ya cuman segitu aja, olinya memang udah dibuang sama dia, tapi airnya masih banyak. Oke, dan ini tadi barusan udah konfirmasi sama juragannya, suruh bagusin sekalian. Jadi karena itu seal prop as juga bocor, jadi turunkan sekalian, baguskan sekalian. Oke, berarti lanjut kita bongkar, nanti kita lihat dalamnya kayak apa. Kalau untuk proses penurunannya seperti biasa, jadi mungkin nggak kita record, bisa lihat videonya di sini aja ya. Oke, nanti kita langsung lihat ke masalahnya aja. Oke, lanjut. Nah, ini Mas Yugo. Kenapa Mas Yugo? Oh ya, metal jalan mantap semua tuh. Nah, calar-calar sedikit masih bisa dikatakan calar wajar. Metal duduk semua saya anggap bagus ya, cuman satu aja tadi metal bulan yang merahnya agak parah, dan ada yang nggak beres di situ. Tuh, ini di alas sama yang masang kemarin, mungkin ada yang nggak beres di situ karena kemarin digas gitu, kasar memang. Nanti kita teliti lebih lanjut sambil kita cuci. Sama ini yang kecurigaan kita yang paling kayaknya kami curiga itu suplai ke piston ya. Jadi suara kasar kemarin cenderung dari piston yang mengakibatkan overhead, panas berlebih sampai bahkan jebol. Oke, dari mana indikasinya? Dari sini kita lihat ya, sedikit udah dibasuh-basuh tadi. Piston ini calar tepi semua ya. Normalnya piston itu ada pori-porinya seperti ini normalnya. Udah seperti garis-garis itu ya, itu normalnya. Kalaupun udah agak aus sedikit tidak apa-apa. Ini semua nyaris salar semua. Yang ini piston satu, itu juga ya, itu juga, ini juga. Bisa kita lebih jelas nih. Jadi ya ini normalnya seperti ini, bisa diperhatikan. Maaf, normalnya blok piston tuh normalnya seperti ini, ada pori-pori garis-garis itu, dan di sini udah blaret semua. Jadi untuk sumber penyakitnya kita udah ketemu. Sumber penyakitnya panas karena piston overhead ya. Piston overhead itu crankshaft baru, katanya crankshaft baru. Dan metal duduk bagus semua ya, cuman metal bulan aja. Dan ini sumbernya udah kita temukan di piston penyebab overheadnya. Jadi penyebab ini bisa dari ini liner enggak bubut ya. Kalau liner bubut bisa dibilang keterikan atau kerapetan atau kekencengan, itu bisa jadi, tapi ini enggak bubut. Jadi kita vonis ke suplai oli. Nanti kita cek suplai oli sambil kita cuci-cuci. Oke, lanjut. Oke bro, udah selesai, udah sebagian udah kita cuci, dan ternyata set olinya bagus, udah kita bersihkan ya, udah kita cuci di dalam. Bagian ini belum, yang nggak penting-penting belum kita cuci, cuman sambil kita analisa ternyata ini
penyebabnya lur. Ini oli cooler. Ini masih dulu mobil ini pernah masuk lumpur. Saya baru sadar ini. Dan ternyata dalamnya masih kotor itu. Di dalamnya tuh masih banyak geran-gerannya itu, ya. Ini keduanya. Tuh blok unit yang kuning di ujung sana udah datang habis ngolter baru dicuci. Dan ini yang udah kita cuci bro, sambil kita tadi nganalisa. Kemarin ternyata ini nih crankshaft baru, dan kita tadi sekali nyuci-nyuci itu baru ingat bahwa di rekam medis kita unit ini dulu pernah entah masuk lumpur atau apa gitu, metal duduknya kena, kita ganti tanpa turun mesin. Nah, kalau cara ganti metal duduk tanpa turun mesin bisa dilihat di video yang ini. Oke. Dan dari situ juga kita sadar bahwa waktu itu tuh kita udah pernah kasih pesan sama beliau, nanti mobil ini kalau turun harus center block katakan. Karena waktu itu metalnya ikut muter dan cuman kita kerenah tanpa turun mesin. Untuk waktunya pas setahun yang lalu, seumur dengan baknya itu, seumur dengan unit baknya itu seingat bosnya. Kalau kita udah nggak ingat karena rekam medisnya nggak kita catat. Oke. Jadi ini nanti kita center block sama oli cooler tadi kita cuci. Jet oli udah kita cek satu-satu, bagus, semua bagus, kondisinya bagus, lancar, empat-empatnya udah. Yang penting-penting udah kita cek. Pompa oli baru tapi nggak ori ya, mereknya kayak gini, tapi kita cek fungsinya padat, kuat. Dan dari bunyi kasar sebelum kejadian pakaian jebol itu kemarin memang dari ini. Kita pun baru sadar tadi ini. Dulu nomor 3 ini pernah kita, waktu kita ganti kita suruh center, dan ternyata kemarin tuh waktu turun mesin kemarin ini nggak di center block, jadi diganti ini tangkupnya nih. Nah, ini tadi setelah kita lihat nomor ini kita langsung tanya sama tuannya, iya katanya memang diganti. Pasti tahu ya nomornya ini 1 4 ini harusnya di sini ya, 1 2 3 4 5 paling belakang, angkanya aja udah beda. Angkanya kecil, yang asli ini angkanya besar-besar. Kita tanya baru tuannya tadi bilang iya memang diganti, dikasih copotan kata dia. Cuman kalau kita sebenarnya boleh ganti ini, cuman tetap harus di center. Oke. Dan memang sebelumnya pun kita pernah ngasih saran untuk di center. Oke, jadi penyebabnya udah ketahuan ya, mesin kasarnya itu akibat blok dak center. Dan bisa dilihat ini si loro telu ini udah untuk putaran berapa hari udah beda ya. Nomor ini nomor 3 kayak gini, ini nomor 2 kayak gini, mengkilatnya udah beda ya. Kita bayangin kalau ini jalan setahun atau 2 bulan gitu udah kayak apa parahnya gitu kan. Jadi ini kita putuskan untuk center block sekalian bubut linernya, holder sekalian, karena udah nakuk 1 nomor 3, piston nomor 3. Jadi sekali kerja, karena ini kirim dulu. Oke lor. Ini mau menyelesaikan itu dulu, mau dipasang habis holter mengkilat. Ini kalau bubut kayak gini kita request yang paling mengkilat gitu, itu tukang bubutnya tahu gitu. Dan ini selanjutnya tinggal kita kirim bloknya
center block sama bubut kolter sekalian. Kolternya kita naikkan, entah nanti jadinya kosong berapa itu kita ngikut tukang bubutnya. Jadi penyebabnya udah tahu ya lor, kasarnya karena metal nggak center, duduk nomor 3, dan itu tadi udah goyah diganjar kertas ya. Oke, tangkupnya pun nggak sama, bukan punya dia udah. Jadi memang positif harus di center. Kedua, yang bikin mesin cepet panas itu di oli coolernya itu masih kotor ya, nggak tahu atau dia nggak dibuka atau mungkin kurang bersih, kita nggak tahu, pokoknya itunya kotor. Oke, jadi penyakitnya udah jelas. Kita mau lanjut kemas ini, langsung rakit yang satu tadi. Nanti kita ketemu video selanjutnya aja untuk perakitannya, karena ini kita ngirimnya ke luar kota jadi lama. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, pencet tombol loncengnya untuk mengikuti video selanjutnya. Jangan bosan mengikuti video-video kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat agar bisa terus berkarya. Salam teknik. Dadah.